Pengantin, ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami dapatkan ketika membuka kitab syarah atau rangkuman daripada kitab Fathul Mu'in Qurratul Ain. Pengarangnya atau pensyarahnya menukilkan ada hadis yang menginspirasi bagi kita semua. Man razaqallahu imra'atan salihatan. Kok ada orang diberikan rizki oleh Allah berupa istri yang salihah, istri yang baik, istri yang menyenangkan. Dilanjutkan, faqad a'anahu ala syatri dini, maka sesungguhnya pernikahan itu telah membantunya untuk menjaga agamanya. Secara bahasa yang lain kita sering dengar orang yang menikah itu sesungguhnya sebagian agamanya telah sempurna, telah terjaga. Saya nikah itu karena ingin menyempurnakan agama, itu seringkali kita dengar. Nah, ternyata hadis itu atau perkataan itu bermuara dari hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini yang kami sharing sama-sama, yang dapat kami temukan diantaranya adalah yang pertama, bahwa identik sekali bahwa tuntutan kebaikan seseorang dalam pasangan itu adalah datang dari perempuan. Ada konsep di dalam menikah itu, sesungguhnya menikah itu adalah datang dari dua orang, suami dan istri, atau kalau dalam teori yang lain adalah teori mubadalah, teori yang didatangkan oleh Fakihuddin Abdul Qadir, menjelaskan bahwa menikah itu adalah kesalingan, datang dari dua pihak, laki-laki dan perempuan, sehingga nikah itu dikenal dengan bahasa ziwaj atau zawaj yang artinya berpasangan. Jadi kalau seseorang ingin berbahagia, maka dua-duanya harus punya kesepakatan. Misal, keluarga itu akan benar-benar baik kalau suaminya ya soleh, istrinya juga soleh. Akan terasa berat sekali kebahagiaan itu akan didapat ketika sang suaminya itu toleh, suaminya itu nakal, tidak baik, sedangkan si istrinya salihah. Begitupun sebaliknya, istrinya nakal, suaminya baik, saleh. Maka sesungguhnya yang diharapkan secara sempurna itu adalah ketika orang ingin terbantu di dalam menjalankan syariat agamanya atau aman di dalam hidup di dunia, maka sebaiknya pasangan itu harus memiliki karakter yang baik. Misal, maka beruntung-beruntungnya seorang suami yang baik itu mendapatkan istri yang soleh, istri yang solihah. Sehingga lelaki baik tadi ketika mendapatkan istri yang soleh, maka suami tadi terbantu untuk senantiasa baik, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna yang kita dapat adalah, ayo kalau ingin agar saya selaku laki-laki atau kita semua sebagai laki-laki ingin mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, maka ayo carilah istri yang memiliki kualitas yang solehah. Dan perlu dicatat bahwa wanita solehah itu pun sama, ingin mendapatkan pasangan yang soleh. Orang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik. Tentu nggak ingin orang baik ingin mencari pasangan yang tidak baik. Itu ya yang pertama. Jadi para suami, kesimpulan adalah jangan menuntut solehahnya istri kita, tapi ayo tuntutlah kita selaku suami untuk soleh. Kemudian yang kedua, makna yang kedua atau hikmah yang kedua yang dapat kita ambil kesimpulan itu diantaranya adalah bahwa ada apa dengan wanita saleh? Ada apa dengan menikah? Dengan menikah itu sesungguhnya menjaga aifah, kemuliaan dirinya. Itu maknanya adalah ada di antaranya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ada beliau menyitir hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya itu adalah man waqahullahu syarrasnaini, barang siapa kok dia menjaga dua keburukan, walijal jannah, maka dia akan masuk surga. Apa sih kedua burukan itu? Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi,
sesuatu yang ada di antara dua bibir atas, dua jenggot. Lihatun itu jenggot, sedangkan di sini adalah kumis. Nah, mengalahkan kalau dalam bahasa Arab itu teringat diantaranya adalah menyebutkan satu tapi menghendaki dua. Sesuatu yang diantara dua jenggot kita cuma satu. Maksudnya adalah sesuatu yang antara kumis dan jenggot tanpa menyebutkan kumis. Ayo jaga mulut. Hancurnya agama kita, hancurnya diri kita itu adalah, kata Imam Al-Qurtubi mensitir dari hadis tadi, adalah hancurnya biasanya adalah karena mulut kita yang tidak terjaga. Karena seringkali kita dengar bahwa lisan kita itu lebih tajam daripada pedang yang terhunus. Kemudian yang keburukan yang kedua adalah sesuatu yang diantara dua kaki kita, yaitu kemaluan kita. Orang yang pandai menjaga mulutnya, orang yang pandai menjaga nafsunya, maka biasanya dia telah aman. Maka ketika orang sudah salah satu tadi, misalkan mulutnya terjaga, maka dia aman. Begitupun kemaluannya terjaga, maka separuhnya terjaga. Maka beruntung-beruntunglah orang yang mampu menjaga dua sisi tadi. Kalaupun toh tidak semuanya, maka nikahlah. Paling tidak kita separuh daripada kerusakan, separuh dari potensi kerusakan kita akan aman karenanya. Sayangi istri, sayangi suami. Ketika kita memberikan kepuasan dalam hubungan badan misalkan, kepuasan dalam berkeluarga misalkan, maka wahai para istri, sesungguhnya engkau telah membantu suamimu untuk menjaga kehormatannya. Begitupun sebaliknya, wahai suami, jadilah lelaki perkasa. Ketika engkau menyenangkan dalam berkeluarga, maka sesungguhnya engkau telah membantu istrimu dalam menjaga kemuliaan harga dirinya. Kemudian ada di antara tafsir yang terakhir, yang ketiga, yang dinukilkan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, memiliki makna atau hadisnya serupa tapi maknanya sedikit berbeda. Beliau menuliskan bahwa fadilatun nikah li ajli taharrus minal mukhalafah, bahwasanya tujuan keutamaan menikah itu adalah menjaga dari sesuatu hal yang menyimpang, tahassunan minal fasadi, menjaga diri dari kerusakan, kata beliau. Faka'annal mufsid lidinil mar'i fil aghlab farju wa batnu, kata beliau menyitir hadis tadi, seolah-olah bahwa rusaknya seseorang atau karakteristik seseorang itu dikarenakan dua hal, yaitu karena farji kemaluannya, dan dua karena perutnya. Andaikan kita belah, maka pusat itu adalah titik tengahnya. Ayo hati-hati dengan pusat ke bawah, hati-hati dengan pusat ke atas. Andaikan engkau telah menikah, kata Imam Ghazali, maka sesungguhnya engkau telah menjaga separuh kemuliaan agamamu. Misal, orang menikah itu adalah telah terpenuhinya hasrat biologisnya, hasrat nafsunya. Fal yahdhar fin nisfil baqi, maka tinggal fokuslah di separuh yang lainnya bakal merusak. Mana? Yaitu perut. Yang perut itu diantaranya adalah orang yang ketika tidak mampu menjaga perutnya, maka biasanya orang, kita sering kali dengar, silahkan mengganggu, tapi kalau sudah mengganggu urusan perutku, rizkinya diganggu, rizkinya diambil, maka menjadi bermasalah. Orang hidup biasanya perlu makan, bekerja biasanya tujuannya adalah makan. Dan disinilah sesungguhnya seringkali orang gara-gara keperluan perut mereka rela melakukan apapun, rela mencuri, rela menyakiti, rela mengurangi timbangan, rela mendolimi dan seterusnya. Maka ini adalah dampak atau yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Ayo menikah itu sesungguhnya adalah menjaga diri kita dari terjerumus dari hal-hal yang tercela, menjaga diri kita dari zina. Maka setelah kita sempurna menikah, fokuslah lagi ke separuh yang berikutnya. Ketika keduanya tergabung, secara otomatis paling tidak mengisyaratkan bahwa agama kita, akhlak kita, pribadi kita akan mudah untuk menjadi sempurna. Demikian, ayo sayangi pasangan kita. Semoga keluarga kita semua saleh dan salihah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bersama Ahmadi, fasilitator
Bimbingan Perkawinan KUA Balikpapan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.